Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan besok tanggal 16 Desember 2021. Jadi ini bagian kedua ya. Saya akan bahas 8 saham. Tadi untuk bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Linknya untuk bagian pertama videonya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah ASII. Jadi untuk ASII ini terus terang aja um, saya masih cukup bullish ya. Memang sebelumnya ASI sempat tembus di bawahnya 5.800 dan sempat testing pas di area 5.600 ya. Jadi sejauh ini selama bertahan di atas 5.800 sebenarnya untuk ASI dia masih cukup bagus ya peluangnya ya. Memang sebelumnya dia sideways, range-nya cukup lebar di area sekitar 5.800 sampai dengan 6.250 ya. Yang terdekatnya di sini ya. Jadi sebenarnya sih masih ada potensial sampai dengan awal tahun depan. Saya yakin sih ASI dia mampu bangkit ke atas 6450 ya. Mudah-mudahan aja berhasil ya untuk ASI ya. Uh, jadi yang belum punya kalau mau buy sekarang silakan pasang aja trailing stopnya di 5.800, maksimum stop lossnya di 5.600 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6.000 boleh tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 6.100 atau 6.150 tambah lagi. Kalau berhasil naik ke atas 6.250 boleh tambah lagi ya. Kemungkinan besar dia akan berhasil naik ke atas 6.450. Jadi kurang lebih itu cukup ya untuk ASI ya. Memang masih cenderung sideways, range-nya cukup lebar ya. Jadi memang agak sabar sedikit ya untuk ASI ya. Kurang lebih cukup ya untuk pembahasan ASI. Berikutnya untuk BBB. Jadi BBB ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi setelah proses right issue-nya selesai, dia cenderung masih sideways di atas ya. Memang sempat turun di banyak 2.500. Yang sudah kena trailing stop atau stop loss ya. Lebih baik kalau mau buyback tunggu aja sekalian kalau dia berhasil breakout naik ke atas 2860 ya. Itu khusus bagi yang berani buy high sell higher ya. Terus terang aja ini kenaikannya sudah cukup tinggi. Kita nggak akan tahu ya setelah proses right issue-nya selesai dia bakalan masih diangkat naik tinggi terus atau enggak, kita nggak akan pernah tahu ya. Yang perlu diingat di sini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya. Yang belum pasang di 2.500 dan 2.300. Yang mau buy on weakness, misalnya nggak berani buy sekarang, kalau dia koreksi di area 2.100 ya. Artinya kalau dia turun di banyak 2.100 ya, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2.100 barusan kita beli ya. Naik ke atas 2.300 tambah lagi, naik ke atas 2.500 tambah lagi dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Itu yang mau buy on weakness. Di sini memang sideways di atas kita jangan terlalu takut ya. Yang penting kita pasang trailing stop dan stop loss karena kalau dia sideways begini apalagi di jalur uptrendnya dia masih ada peluang untuk breakout lagi ya. Tapi kalau breakout 1-2 hari aja ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop, dia akan koreksi lagi ya. Daripada nanti keuntungannya hilang, lebih baik pasang trailing stop ya untuk melindunginya. Jadi ini kalau berhasil breakout lagi ke atas, mau tambah lagi silakan ya. Tapi jangan lupa pasang trailing stopnya ya karena setelah dia berhasil breakout, kebanyakan sih 1-2 hari ya. Memang sebelumnya di sini pernah sampai 5 hari, barusan dia koreksi ya. Tapi kalau kita lihat aksi aksinya yang di sini ya, setelah dia breakout naik tangga ya, dia 1-2 hari naik, kemudian dia lama lagi koreksi ya, sideways, kemudian dia breakout lagi 1-2 hari aja. Jadi jangan lupa kalau sudah berhasil breakout ke atas 2860, pasang trailing stopnya ya. Mudah-mudahan target 3.200 masih bisa tercapai ya. Itu kurang lebih untuk BBB. Oke, berikutnya untuk TLKM. TLKM memang dia sideways di jalur uptrendnya ya. Jadi saya sudah sebutkan area buy on weakness bagi yang belum punya. Kalau nggak mau buy sekarang ya tunggu aja di area 3880. Artinya kalau dia koreksi di bawah 3880, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3880 buy, naik ke atas 4000 tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh aja karena dia masih cenderung sideways antara range-nya 4000 sampai dengan 4250 ya. Uh, jadi kalau dia turun banyak 4000 lebih baik jual dulu sebagian, tapi kalau dia turun lagi di bawah 3880 ya jual dulu semuanya. Kalau dia di bawah 3880 kemungkinan besar dia akan testing lagi area 3640-an di sini ya. Jadi mau buy sekarang bertahap boleh aja ya. Setiap kelipatan 100 rupiah aja ditambah lagi ya. Jadi naik ke atas 4200 tambah lagi, breakout ke atas 4250 atau naik ke atas 4300 ya, boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya sekitar 4500 ya. Jadi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Sentimennya Telkom ini masih cukup bagus untuk saya ya, walaupun dia masih di atas ini ya. Asing juga pembeliannya masih cukup besar ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu optimis juga ya. Yang penting perlu diperhatikan adalah 3.880 ya. Kalau dia selama bertahan di atas itu masih cukup bagus uptrendnya ya, seperti itu ya. Oke, cukup BMRI.
Jangan kaget ya, BMRI memang sideways-nya lama ya. Saya sudah pernah bahas range-nya antara 6850 sampai 7325 ya. Memang area buy and rest sekitar area 6850. Kalau nggak kena, saya sudah pernah sebutkan kalau dia naik ke atas 7000 bolehlah banyak bertahap, naik ke atas 7100 tambah lagi, naik ke atas 7225 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ini masih ada peluang untuk breakout kayak naik lagi ke atas 7500 enggak Pak Sunar? Ada ya. Kalau dia naik ke atas 7500, target breakout price-nya berikutnya di 8000 dan 8500 ya. Jadi setelah 7500 kalau mau tambah lagi atau average up mungkin bisa pakai acuan setiap kenaikan 100 rupiah ya. Jadi naik ke atas 7600 tambah lagi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu istilahnya agresif ya. Kita santai aja sambil perhatikan garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Itu kurang lebih cukup untuk BMRI. Oke, berikutnya untuk BGTG ya. Dia masih di jalur uptrendnya. Yang sudah punya menurut saya sih pasang aja trailing stopnya di area sekitar 340-an ya. Maksimum stop lossnya di 320 ya. Atau 300 di sini ya. Maaf, 300 saja ya. Jadi pasang trailing stopnya di 340, 320, maksimum stop lossnya di 300 ya. Jadi kalau turun banyak 300, lebih baik jual dulu semuanya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk BGTG ya. Jadi sebentar saya lihatkan ya apakah ada aksi korporasi atau enggak ya, saya lupa banget ya karena banyaknya bank-bank yang right issue ya, jadi saya nggak ingat apakah ini masih ada proses right issue atau enggaknya. Saya coba lihat di program sekuritas ya, sebentar. Ini kalau di untuk BGTG sih nggak ada ya atau belum keluar ya jadwalnya ya. Kalau salah sih ada, sebentar, BGTG ya. Sepertinya sih nggak ada ya. Terakhir, oh ada sih, dia menggelar right issue ya. Pengumumannya 15 November, cuma kapan sepertinya belum keluar ya jadwalnya right issue-nya untuk BGTG ya. Sebentar saya lihatkan lagi, cek ulang ya. Finansial. Belum ada ya, sejauh ini belum ada jadwalnya untuk BGTG right issue-nya. Jadi terkait apakah beli atau enggaknya, yang penting di sini angka 300 ya. Selama dia bertahan di atas 300 ya masih cukup bagus ya. Kalau mau buy on weakness ya menurut saya sih lebih baik tunggu di area 26, 246 atau 264 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 264, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 264 barusan kita beli ya. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul, kita jangan beli dulu. Kurang lebih cukup ya untuk BGTG. Berikutnya untuk BBNI. Ini masih sideways ya, sideways-nya di jalur uptrend-nya ya. Memang 6750 ini supportnya sempat ditembus, tapi kemudian besoknya dia langsung naik ya. Jadi boleh dikatakan 6750 ini supportnya sejauh ini masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang menurut saya sih masih boleh ya. Jadi pasang stop loss-nya di 6750 dan 6550 lah ya, seperti itu ya. Yang mau buy sekarang naik ke atas 7000 silakan tambah lagi, naik ke atas 7075 boleh average up atau buy up ya istilahnya. Naik ke atas 7175 tambah lagi, target price berikutnya di 7400 dan 7575 ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 7575, target berikutnya di sekitar area 7950 ya. Di sini ada Fibonacci extension 127,2% di area 7780-an kurang lebih ya. Jadi menurut saya di 7950 ini masih memungkinkan ya. Ini adalah resistennya atau kira kurang lebih area harga puncaknya ya sebelum pandemi tahun 2020 ya. Dia kan masih berusaha untuk breakout, dia gagal, dia turun. Jadi sejauh ini masih selama bertahan di atasnya ini ya, 6750 dia masih ada harapan untuk naik lagi ke atas ya. Bahkan bisa sampai all time high lagi di 10250 ya, memungkinkan aja ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu ambisi tapi jangan terlalu takut juga ya. Yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan ya untuk acuan trailing stop dan stop loss-nya. Oke. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk
TBIG ya di sini ya. Sebentar. Untuk TBIG, nah di sini kan dia pernah naik ya, dia sampai breakout ya. Di sini 3240 high-nya ya. Dia belum berhasil naik ke atas 3250 garis saya ya. Jadi sekarang dia masih testing resisten. Ini area buy on weakness ya 2900. Kalau mau buy on weakness tunggu aja koreksi di sekitar area 2900 ya. Belinya kalau dia berhasil rebound ya. Kalau dia naik ke atas 2900 barusan kita beli. Kalau belum ya kita jangan buy dulu ya. Ya seperti itu ya. Naik ke atas 3000 tambah lagi, naik ke atas 3100 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 3160 ya, kita buy. Buy-nya jangan terlalu banyak, naik ke atas 3250 kita tambah lagi ya. Target price-nya di 3400 dan 3500 ya. Itu kurang lebih untuk TBIG ya. Memang sejauh ini kalau kita perhatikan ini resistennya lumayan kuat ya 3250 ya. Tapi kita jangan terlalu kaku, oh resisten kuat berarti bakalan turun lagi, belum tentu ya. Sebelumnya memang ini sudah beberapa bulan dia gagal ya. Sejak dia berhasil naik high-nya di sampai 3220 ya, sebentar, di sini high-nya sampai 3440 ya, kemudian dia koreksi kembali ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 3250, kemungkinan dia akan berusaha untuk testing lagi resisten di area atasnya ya 3400. Jadi jangan terlalu takut, yang penting pasang aja trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Yang mudah-mudahan aja lancar untuk TBIG. Oke, baik, berikutnya untuk PTBA ya. Jadi PTBA ini memang kita lihat di sini sempat turun dan di sini dia terlihat ya, dia seperti membentuk rounding bottom ya, seperti itu ya. Jadi dia berusaha untuk breakout ke atas 3000 kembali ya. Di sini kalau mau buy silahkan, memang stop lossnya agak jauh ya, 2630 sama 2560 ya. Itu stop lossnya kalau mau buy sekarang. Kalau naik ke atas 2810 mau tambah lagi silahkan, naik ke atas 2870 tambah lagi silakan ya. Jadi mudah-mudahan aja dia breakout ke atas 3000. Kalau dia breakout ke atas 3000, target berikutnya di 3180 ya. Jadi 3180 ini di masa kejayaannya sebelumnya ya, di akhir tahun 2020 ya, di high-nya 3180. Jadi masih ada kemungkinan untuk breakout ya. Kita sih jangan terlalu takut ya, seperti itu ya. Saran saya ya, kalau trading di emiten batubara, fokusnya di harga saham batubaranya yang lebih baik ya. Pergerakan harganya di saham batubaranya. Jadi jangan lihat di harga batubaranya atau lagi sentimen berita ya. Yang penting ya fokus di garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya untuk support dan resisten terdekatnya. Ya. Kurang lebih cukup lah ya. Memang PTBA ini nggak sebagus ADO yang hari ini breakout, dia naiknya lumayan tinggi ya, yang kita bahas di bagian pertama ya. 2030 sudah tercapai. Jadi sebenarnya sih kalau yang mau buy hasil layar mau buy sekarang silakan ya, pasang aja stop lossnya di 1970 dan maksimum di 1870. Ini hanya sekedar mengulang aja ya. Jadi masih ada hubungannya dengan emiten batubara PTBA di sini ya. Kurang lebih sih seperti itu cukup ya. Untuk analisa saham hari ini tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan besok tanggal 16 Desember 2021 ya. Seperti biasanya yang belum subscribe silakan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Kemudian seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat selalu ya. Kemudian selalu damai dan sejahtera selalu. Saya percaya semuanya pasti akan diberkati yang luar biasa ya. Jadi kalau trading di saham ataupun investasi di saham, kita doakan yang terbaik ya. Jangan sampai kalau sahamnya naik tinggi, kita doakan turun gara-gara kita nggak punya sahamnya, kepingin beli di harga murah. Jangan ya, kita doakan supaya naik terus ya. Kurang lebih sekian. Terima kasih banyak. Amin ya.